استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سر معمول لحضرة سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام والصحابة القرابة التابعين وذريتهم اجمعين ثم الأروح سيدنا الحسن البصري سيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البنجري والشيخ محمد الشيخ كشف الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري والشيخ سيدنا محمد بن عبد القطب المكي والشيخ محمد شرف بن عبد بنغيل البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وسليم وفرعهم من الله يغفر لهم ويرحم لدرجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآهات والآذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحة أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكلمة صالحة إلى حضر النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين من بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan masih ada umur, masih ada nafas kita, yaitu kita masih diberikan kesehatan pula sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu kembali, bertatap muka di tempat yang penuh berkah ini, yaitu majelis ilmu, majelis maulid. Mudah-mudahan berkah perkumpulan kita inilah, amin ya rabbal alamin. Bibarakati Rasulillah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidul Wujud, ini cinta yang sebenar-benarnya cinta, yaitu bukan hanya sekadar ucapan tapi juga perbuatan kita pun sesuai dengan akhlak dan adab beliau kepada seorang umatnya, kepada umat-umatnya ataupun kepada keluarga ataupun kepada seluruh orang-orang di sekitar beliau yang bukan termasuk daripada orang-orang yang beriman sekalipun, beliau mempunyai akhlakul karimah. Jadi lawan orang nang agama yang kada agama Islam pun sidin, masya Allah tabarakallah, yang ada akhlak sidin. Di situ beliau di dalam ayat Al-Quran itu apa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fissama laha. Di situ sampai ila akhirih itu ayat, artinya tidak ada paksaan dalam agama. Kalau hendak masuk Islam silahkan masuk Islam, kada ada paksaan. Kalau ikam kada Islam kubunuh, kalau ikam kada beriman kubunuh. Ini jangan kayak itu, Rasulullah kada kayak itu. Tapi sudah sepeninggal Rasulullah wafat, ini sahabat nih kayak bergejolak sedikit beberapa sahabat, sehingga terjadilah perang saudara juga akhirnya, masya Allah. Dan wah ini bila sudah ada Islam, apalagi bila ada yang menghina Islam, ya sudah dipukuli orangnya. Jangan kayak itulah, jangan kayak itu. Baik-baik kita lakukan, sopan. Kalau kita, kenapa jadi kita nih agama Islam rajak dihina? Wajar lah, orang baik yang ada agama yang masya Allah penghuninya atau penganutnya banyak, wajar lah hendak dijatuhkan dengan cara dihina-hina. Baik itu Nabiullah kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina macam-macam. Kenapa? Kalau memang dasar kita cinta, kan perlu goyah. Yang ada tersinggung, misalnya aku wujud kecintaanku, bukti kecinta kepada Rasulullah, ketika Rasulullah dihina aku sarik, kadang kayak itu juga inya kada tahu benar, inya tuh kada tahu. Kalau dia kada kenal dengan Rasulullah, wajar. Inya kada pernah masuk Islam, belum pernah lagi, jadi kada pernah belajar tentang Islam tuh, belum pernah. Jadi wajar aja inya, jadi dimaklumi aja, jangan situ sini, ya kada.
Karena kita kalau pindah dipandang orang agama Islam ini agama yang keras. Islam itu artinya kan agama yang damai. Buktikan kita nih bahwa kita ini mempunyai sifat kedamaian lawan siapapun gitu nah. Jangan nak bahualan, baik-baik. Ya Rasulullah sepeninggalku baik-baiklah bonikam. Yang kuwaris ini Al-Qur'an non hadis. Bukan hanya dibaca tapi dipahami. Dibaca tuh akan-akan gini bisa, akan-akan SD bisa ya mengaji juga, tapi paham lah. Kada masih ini bakal lahir lo kawanannya di sekolahan. Tapi kita bang dipahami itu kalam Allah yang tersurat. Yang ada. Jadi akhlak adab itu dijaga lah. Jangan sampai tersalah langkah kita. Nah di sini kita melanjutkan pembacaan manaqib Aulia Allah Sultanul Aulia Syekhul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah di sini beliau termasuk orang atau wali Allah yang hampir disebutkan di zaman beliau itu nabi. Luar biasa keilmuan sidin, dan beliau menaubatkan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kada beriman, ribuan orangnya. Tetap sidin rendah hati atau tawadhu. Bahkan ketika beliau sudah terlalu banyak pujian, lalu sidin, ya Allah, kalau memang ilmu ini menjadi mudarat, ambil ini ilmu ini nah. Kan sidin kada butuh lagi ilmu. Cakap bahasa itu sih artinya ambil ya Allah, sudah mencapai kepada makam yang dikehendaki. Ini kita ilmu kada seberapa. Maulah orang taubat paling berapa itu hanya. Orang nyambai Islam paling berapa orang aja. Sudah koyok aja orang tuh. Kisah wali benar sudah. Jadi kita kereda apa-apanya lawan sidin ini nih. Nah, kita sambung kisah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Di sini beliau kita sudah tahu kayak apa guru-gurunya, orang-orang yang luar biasa lah. Nah, adapun di sini beliau ini di sini tentang masalah pakaian sidin lah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin. Pakaian dalam masa riyadhah dan makanan sidin. Jadi ketika sidin latihan riyadhah itu latihan untuk menuju kepada hakikat ilmu yang sebenarnya. Jadi dari pakaian sidin dan dari makanan sidin di sini bisa dijelaskan oleh pengarang ini manaqib. Kita bisa tahu orang-orang yang kain ini kayak apa gerang pakaian dan makanannya. Nah, pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ini adalah jubah daripada bulu. Jubah daripada bulu. Di sini kada tahu bulu apalah. Mungkin bulu domba dulu yang ada. Atau bulu kulat bulu lah. Atau apa? Sutra. Bisa berpakaian dengan sutra tapi kada dipakai gasa sembahyang oleh sidin. Itu dulu lah. Bulu. Di sini dikatakan bulu. Lain bulu katiak. Apa ngumpulkan bulu katiak di ulah baju. Khususnya kita kawan beparak berjauhan, bau bener aja soalnya bulu katiak di ulah baju. Kawal lah mungkin bulu rambut biasa mungkin bisa dikumpulkan di salon-salon tuh dikumpulkan kan. Ya ada di ulah baju misalnya kayak apa. Tapi asal ada depan. Ini daripada kisah aja. Bulu di sini dikatakan bulu, ya kan tahu bulu apa. Nah, jadi pakaian sidin kayak itu. Karena kadang memang kain-kain bahari itulah yang mungkin ada dari karung kah atau apa, wallahu a'lam, kita kada tahu. Dari apa mungkin wallahu. Ya mungkin dari bulu juga dikumpulkan, ditenun orang lah gitu. Kepalanya ditutupi, kepala sidin ini ditutup dengan sobekan kain. Nah, sobekan kain ditutup ke kepala oleh sidin. Berjalan sidin tuh kada bersandal. Kada bersandalan sidin.
bukan masalah napa-napa. Di sini kada bersandal, kenapa? Di sini melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah yang terjal. Yang demikian itu karena Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ini berjalan kada bersandal itu bukannya karena apa-apa, karena memang kada bisi sandal. Kada bisi sandal situ. Jadi kalau pian ketarim Hadramaut itu bila sudah masuk ke sana itu sandal itu dipacul. Kenapa? Menjajak tanahnya para wali kada usah bersandal. Itu fadilahnya ada. Kenapa? Supaya mengambil keberkahan tanahnya para wali Allah, para wali-wali Allah. Jadi bila masuk ke Hadramaut atau ke Tarim situ jangan bersandalan, lepas sandalnya, ikuti aja. Ngerti bubuan sana tuh bila kita ke sana masuk ada bersandalan, ada aneh kada. Lain kalau kita masuk ke sini, udah kita ada bersandalan, sandal dipikuti jadi sampai orang gila bener. Udah kita kayak itu kalau tanah napa udah kita nih. Ya ada tanah sengketa banyak. Ya. Kada bersandalan kan ada. Kayak jejak tahi ayam ya. Di situ ada tahi ayam. Ada di situ tahi-tahi kayak kita hamburan tahi udah. Ujar juga Pak. Pernah lah kasih itu ya rohaninya dulu kasih itu sudah. Biar ada jasadnya kasih itu. Kalau di Makkah bang ataupun di Madinah ada bersandalan, luyuh batis, panas benar di situ. Saking panasnya uyak kulitnya. Nah. Bila sudah panas benar. Tapi bila sudah musim hujan dingin benar di situ. Kelahiran Rasulullah di Makkah, ya ada. Bersandal ambil berkah juga silahkan. Tapi di situ semen berataan, aspal berataan sudah kan ada lagi tanahnya. Kecuali di lapangan sepak bola. Di situ lapangan sepak bola kan ada rumput, padang pasir aja. Maka lapangannya banyak. Kalau di Arab Saudi itu, di Makkah itu, lapangannya ini banyak lapangan sepak bola, gawangnya berapa, tapi pasir berataan. Jadi kalau anu tuh hubungan orang Arab ini kalau sudah anu mainan raminya. Bahasa Arabnya kada bahasa Banjar kada. Tapi yang ulun takjub di situlah kakan-kakan halus-halus harat-harat bahasa Arab di Arab Saudi itu. Ayo Pak, bingung. Tapi yang lawas bahasa Arab, lawas di Arab di situ tuh kan bisa bahasa Arab, untanya kan bisa bahasa Arab. Sampai wah ini kan bisa. Tapi kakan-kakan di situ harat-harat bahasa Arab. Ada tahan bonikam nih. Tapi jangan bisa bahasa Banjar. Nah, jadi kayak itu sidin lah kada bersandal bukannya kada ada dasar kada bisi sandal. Makanan beliau apa? Makanan beliau tuh buah-buahan yang masih ada di pohon, jadi dipetik langsung dimakan gitu nah. Segar, kada salah dipetik disimpan kada. Jadi menurut riwayat tuh kayak itulah karena kenapa jadi langsung di pohon. Kalau pang dipetik disimpan di rumah kada sidin kada pernah ragu-ragu urusan rezeki. Kalau Pak habis diputik tuh buah kena ada yang memutik karena beli ke rumah mbak dimakan gitu. Udah habis beli ke rumah kada ada memutik banyak-banyak tuh kan. Bayimat memutik buah, misalnya dikumpulkan di rumah, gesan esok kada kayak itu. Makanya dulu tuh orang sana tuh sehat-sehat, otaknya cerdas-cerdas, makanannya buah aja banyak. Ada kita nih macam-macam sudah makanan. Ya ada. Jadi makanannya buah yang langsung dari pohonnya. Sayur yang sudah dibuang, dan daun-daun rerumputan yang yang berada di tepi-tepi sungai. Kayak misalnya kayak udah kita mungkin kayak kangkung lah, sayur kangkung lah, yang baru. Ya, itu yang diambil kesan dimakan, kesan makanan. Bahkan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali sedikit. Guringnya sedikit, minum banyu di sini pun juga sedikit jadi di sini. Kenapa? Artinya bila minum banyu sedikit itu makannya sedikit juga. Amunnya makannya banyak berarti minum ada awak ada minum kan sangkal gitu di sini nah. Jadi tidur sini sedikit. Kenapa? Ya banyak yang digawi sidin menuntut ilmu, sidin belajar, mutalaah kitab misalnya kan gitu.
Artinya di sini kita pahami bahwa Sidin ini sudah berpaling daripada nafsu dunianya. Jadi pernah beberapa hari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu tidak memakan makanan apapun. Ada memakan makanan apa aja ada. Baik itu buah, apakah di situ mungkin apa yang makanan pokoknya gandum atau roti misalnya. Ada memakan sesuatu waktu jadi kadang-kadang tidak memakan apapun. Tiba-tiba datanglah seorang menjumpai beliau dan memberi beliau sebuah kantong apa ini lah, uang maksudnya inilah, salah tulis orangnya. Orang memberi kepada Sidin sebuah kantong uang dirham dalamnya sebagai apa, sebagai penghargaan kepada beliau, artinya ucapan terima kasih atau ya penghargaan lah, mungkin karena orang bangga dengan keberadaan Sidin atau orang salut dengan keilmuan Sidin, kada tahu terserah, penghargaan pokoknya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ini apa, mengambilnya sebagian untuk membeli roti, tepung dan kue, puding, ada juga puding rupanya baharilah. Manakala Syekh Abdul Qadir Jailani ini duduk untuk menikmati makanan tersebut, tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh, entah dari mana asalnya kada tahu. Tiba-tiba kertas itu gugur aja. Yang ada kertas itu ada bertuliskan, tulisannya apa? Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah. Ini tulisan kertasnya, itu bacaan kita bacanya lah. Sebagai perantara hamba-hambaku untuk melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi tulisan kertas itu apa? Syahwat itu, ujar tulisan tadi, dijadikan untuk hamba-hamba yang lemah. Syahwat ini nah. Kenapa jadi gasan hamba yang lemah? Ini mantik juga lagi kalimat ini lah. Kenapa jadi gasan hamba yang lemah? Amun dasar sebenarnya kita punya syahwat berataan, ya ada. Tapi ketika inya hamba itu lemah, dia punya nafsunya apa istilahnya lemah, kada sanggupnya dengan syahwat itu, ya timbul nampak benar syahwatnya jadinya untuk hamba-hamba yang lemah. Sebagai perantara hamba-hambaku untuk melaksanakan taat. Artinya gangguan karena melaksanakan taat, karena ada syahwat, lalu terganggu perantara nih untuk membuat taat tuh jadi ada halangan, itu maksudnya kepada Allah Ta'ala. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan atau syahwat apapun. Seketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu menghentikan makannya dan mengambil sapu tangan serta meninggalkannya. Sidin lagi makan tadilah ya tadi sedikit benar lah, padahal orang tuh memberi satu kantong dirham itu kanakan Sidin sebagian gasan makanan, sebagian aja loh, kada berataan, gasan sayur, gasan buah, gasan makanan tadi. Pas Sidin menikmati, ada kertas gugur, modelnya kayak itulah bahasa kita nih. Dan tulisannya bisa kita simpulkan menagur Sidin. Padahal lah masya Allah, simpel benar apa jurang tuh sedikit benar. Langsung Sidin tinggalkan itu makanan, ambil sapu tangan, dilap, tinggalkan Sidin. Lalu beliau menghadap ke kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meninggalkan tempat itu. Sidin sholat 2 rakaat nih ya dikatakan mungkin sholat sunnah taubat lah. Itu aja tadi. Ada kita nih makan kada kurang makanannya, ini bentas terus. Ya ada. Tahu urusannya halal ke haram lah. Melapar tahu urusannya. Mengarasi menahani lapar seorang parut. Menahani lapar ya Allah, makanan ada haram atau orang bentas terus.
Ditegur Sidin kayak itu. Kada tahu sih itu datangnya kertas itu dari mana. Ada tulisan yang kayak itu. Jadi seakan-akan kertas itu tulisannya menegur Sidin. Pelajaran kesan Sidin di situ langsung Allah Taala yang melajari. Jadi setelah kejadian itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ini sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah Ta'ala dan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, orang-orang saleh inilah ya kalau sedikit aja hendak terjerumus kepada cinta dunia, tapi cinta dunia inilah ya itu tadi maulah kita lupa segalanya. Ada aja sedikit nih Sidin nih, ada teguran langsung dari Allah. Ada kita nih kada tadehan. Ada aja sudah kawan-kawan membawai hendak kemana kan misalnya beramian urusan-urusan nang maksiat tadi. Ada berduit kita biar kawan tenang aja aku bisa modal tenang aja kita. Oh iya kan macam itu lah kayak kita nah jadi padahal kepada kada dato kalau keluar duit benar kawan menduit tulak juga akhirnya. Padahal ditagur hati ini sudah aduh saking tulak. Kenapa gue di situ? Ya ada yang menagur sudah. Cuman kita kada peka tadi hal kayak itu tuh. Sidin ini lagi umur yang masih kekanakan dah hitungannya kan. Sidin ini masih umur 15-16 itu masih kekanakan. Sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Dari dulu aja sudah dijaga Allah Ta'ala. Lagi harus sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada kita nih ya tadi itu bang bedanya. Tapi amun dasar hak kita lah menjadi orang yang baik. Walaupun dulu basicnya seorang ahli maksiat. Misalnya nih, kan menutup kemungkinan. Hidayah Allah tuh luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Meliputi siapapun. Rahmat Allah tuh mendasar dapat rahmatnya, dapat hidayah Allah, bertaubatnya, tahu kita. Kita nih nang pindah iya sembahyang kada pernah tertinggal 5 waktu di masjid, kada pernah tertinggal. Bila turun pada rumah melihat orang tuh nah. Bila azan kada tahu-tahu misalnya disambetinya. Itu tahu orang azan. Asik aja begawian masih ya. Dasar cinta dunia benar-benar. Yang berarti orang aja di hati nih. 70 tahun sudah umur Sidin sembahyang kada pernah tertinggal berjamaah terus. Ada nanti itu nya Sidin tetap tukang gawian. Tapi napa hati Sidin kada pernah lupa lawan Allah, selalu ingat. Ada nanti itu kada ingat. Zahirnya taat, hatinya maksiat. Ada Sidin bujur, zahirnya kelihatannya kada taat. Tapi batin Sidin Pak. Batin Sidin ingat terus. Jadi jangan memandang zahir. Ya kan? Bila kita memandang zahir itu menurut kita nilai, kita nih mudah-mudahan menilai orang salah, tapi kada pernah mengukur kepada diri seorang. Jadi memang wajar orang-orang pilihan itu para wali-wali Allah tuh wajar aja. Mulai dari pemakan aja dijaga oleh Allah sudah karena hendak dijadikan wali Allah. Ini memang jalannya sudah nangka itu. Ada juga wali Allah yang dulunya ahli maksiat, ada juga. Itu maksudnya kisah kayak itu diangkat supaya orang-orang yang dulu ahli maksiat jangan putus asa. Kisah-kisah nang orang ahli maksiatnya diangkat oleh para guru-guru, para alim ulama tuh supaya supaya kita jangan putus asa. Pernah tetamu kawan pas pondok pesantren juga seangkatan dulu. Pas tetamu orangnya mabuknya jaga parkir gawiannya. Jadi pas pandil kita aku nih pasrah sudah neraka bapaknya aja. Nyaman kalau neraka tuh. Modelnya tuh. Model pasrah bener sih sudah kawannya. Tapi wah ini pas sudah beberapa tahun ketemu pas tetamu Masya Allah orangnya. Luar biasa sudah orangnya. Kan mungkin karena dahulu tuh pernah mondok lah. Lalu ada sadar diri aku nih pernah dulu mondok nah. Tapi kenapa aku menggawi sesuatu hal aku tahu bahwa itu salah. Kan mungkin itu ada berkah ilmu tuh nah. Lalu Sidin tuh menjadi baik. Kita kan tahu. Dan basicnya misalnya orang tuh kada pernah mondok pesantren, mengaji aja kan bisa, tapi orangnya baik. Kadang kau melihat orang susah, Sidin sakit hati, sedih.
lalu aja anak membantu. Nah, jadi kadang mesti wali Allah itu bila Allah nak pilih, biarnya kada terkenal di dunia nih. Tapi dikenal penghuni langit kenal lawaninya, itu luar biasa benar. Ada kita nih yang banyaknya apa? Penghuni dunia nih kenal, penghuni langit kada tahu sama sekali. Kada tahu sama sekali penghuni langit nih kada tahu. Cuma di dunia sih din masyhur benar, ribuan jemaahnya. Ya kan banyak kayak itu tuh. Nah jadi kayak itu tuh diantara beberapa wali-wali Allah. Di sini kita bisa ambil kesimpulan. Artinya mulai dari pemakan sudah dijaga, pemakan benar. Tapi kadang-kadang lah ada juga kisah seorang ibu nih nah, single parent bahasa kaluanya tuh. Ya kan? Jurang tuh kada bisi laki menggaduh anak sorangan aja. Mamanya ini jadi pelacur, anaknya kada tahu. Dimasukkan anak nih pondok pesantren. Anak biamanya nih melacur. Anaknya dimasukkan ke pondok pesantren dengan biaya gawian mamanya tadi. Jadi guru anaknya, apa? Bakal hendak lah sedin, kadada orang nih bercita-cita nak jadi pelacur, siapa aja kadada. Penjahatnya lah, kadada anak bercita-cita jadi penjahat dulu karena tuntutan hidup. Kasihan, bubuhannya nak itu tuh kasihan. Jangan direndahkan, jangan diremehkan, jangan dihina. Kelihatannya kada mulia, salah-salah hatinya tuh mulia pada kita. Nah, jadi jangan kita apa yang kita lihat, apa-apa yang baik diangkat tuh memang supaya kita tahu itu baik itu kada itu nah. Ada nang kada baik itu bisa jadi baik tuh kenapa? Itu supaya kisah ini gesan orang-orang yang memang ahli maksiat dulu supaya jangan putus asa. Bisa aja menjadi baik. Kayak itu. Ya tadi kayak gambaran-gambaran surga yang di dalam Al-Qur'an tuh nah. Kan sesuai keadaan ayat itu turun tuh, katanya sembarangan. Kalau pang di surga tuh bujur kayak itu gambarannya misalnya. Itu bisa kita pahami dengan qiyas. Nah, surga itu di bawahnya seperti air sungai mengalir, tahtal anhar. Nah, di bawahnya itu air mengalir sungai. Jadi kita berjalan situ kayak berada di kaca, di atas kaca melihat kayak istana Nabi Sulaiman. Misalnya kayak itu surganya, masya Allah. Itu ayat itu turun pun sesuai aja karena dulu orang-orang Arab itu ketujuh berzina juga. Orang Yahudi orang-orang zaman dulu tuh nah, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah itu tuh ketujuh berzina, ketujuh merampok. Lalu ayat turun di situ bidadari menunggu, artinya nih sabar ya kan. Ayatnya kan disuruh bersabar supaya api berzina aja. Karena di surga itu wanita bidadari menunggu 70.000 gak selesai kong orang. Man. Lalu semangat sahabat tuh sampai ibu buat maksiat. Orang yang ketika itu kehausan sahabat karena di padang pasir yang tandus. Mencari banyu ngalih. Bahkan bunuh-bunuhan gara-gara berabut banyu aja misalnya. Lalu ayat itu turun tentang di surga tuh banyunya mengalir di situ kan. Kalau kita sabar. Nah, jadi sesuai keadaan. Jadi ayat itu kada mungkin turun. Ayat tentang berhubungan tentang zina, la taqrabuz zina, ya kada. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Ini ayat ini turun kada mungkin di tempat orang yang ada majlis ilmunya. Kada nyambung kalau ayat itu turun gitu nah. Jadi sesuai keadaan. Kayak itu juga. Sama itu tuh jalan nah kayak lah. Sama mama kita menagur kita nih kuitan nih menagur karena kita salah. Kada mungkin menagur kita yang ketika itu kita lagi kada salah kan kada mungkin kalau itu sama kayak itu modelnya tuh ayat Allah tuh turun sesuai dengan keadaan. Nyawa ini jangan lagi bakal lakukan kayak itu supan mama anaknya kada tahu apa majanya nih. Ulun baik-baik aja salah tagur salah ayat turun mama nih. Nah kayak itu sama tuh modelnya tuh. Jadi kada mungkin ayat Allah itu turun salah tempat kada mungkin. Nah jadi itu dulu lah kita nilah yang dapat kita
baca, kita ketahui ilmu adalah di sini karena sudah memasuki judul baru, yaitu apa? Keteguhan hati dan ketaatan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayak Pak Hati Sidin ini kita 2 minggu yang lalu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, bisa pulang tetamu kita lah. Kita mudah-mudahan berkah kita baca manakib Sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kucuran rahmat yang melimpah, baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan sahibul majlis ini sehat walafiat lahir dan batin, rezekinya luas, urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya lancar. Dan mudah-mudahan bubuan pian beritaan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan rezeki yang luas, diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan ya anak-anak ini menjadi anak saleh beritaan, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada majlis ilmu, kepada majlis-majlis ta'lim, cinta kepada Maulidur Rasul, memuji Rasulullah. Ada pernah henti-hentinya ya kada. Ulun senang melihat bebuan anak-anak muda ini semangat, ya kah? Daripada ada aja yang di sana tuh banyak masih yang umur-umur yang kayak ini asik main gadget aja di luar sana, kada tahu waktu pokoknya. Nah ini bebuan pian ini ada waktu, tahu waktu sudah. Ketika lagi main, ketika lagi cinta memuji Rasulullah lah dengan hati bujur-bujurnya ada. Nah kalau ke anak-anak ini kada paham bang masih kita nak Tuhan ini barang yang ada. Jangan hanya memuji lewat mulut, tapi tindakan sesuaikan juga lawan pujian-pujian. Kita mengatakan cinta, tapi itu hanya di mulut tuh kan cinta palsu namanya. Itu. Nah jadi kayak itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita